Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil muridi idza sa'ala shaykhahu wa lil muta'allimi idza sa'ala mu'allimahu an syai'in alla yakuna lahu qasdu siwal istifadah. Sudah kita masuk kepada adab-adab di dalam bertanya dan di dalam menjawab. Wa yanbaghi lil muridi, dan seyogjanya bagi seorang murid. Idza sa'ala syaikhahu, apabila bertanya kepada gurunya. Termasuk di antara etika seorang murid ketika bertanya kepada sang guru. Walil muta'allimi, dan bagi pelajar, idza sa'ala mu'allimahu, pada saat bertanya kepada pengajarnya. Bertanyaan syai'in, tentang suatu persoalan, hendaknya dalam bertanyanya alla yakuna lahu qasdun siwal istifadah. Maka hendaknya tidak ada tujuan lain melainkan betul-betul niatnya untuk mengambil istifadah, untuk mengambil pelajaran. Jadi kalau kita bertanya kepada guru, menanyakan suatu persoalan, menanyakan suatu permasalahan, maka hendaknya betul-betul niat kita adalah untuk mengambil istifadah, untuk mengambil ilmu, untuk mengambil manfaat. Okay? Jadi tidak ada tujuan lain. Maka beliau melanjutkan wal yahdhar. Hati-hatilah ayyakuna qasduhu al-imtihan wal ikhtibar. Hati-hati, jangan sekali-kali ketika kita sebagai pelajar, sebagai santri bertanya kepada guru, tujuannya adalah untuk menguji. Tujuannya untuk mengetes. Itu adalah bentuk qillatul adab. Bentuk apa qillatul adab? Kurang ajar. Okay? Jadi di dalam bertanya, jangan sampai ada niat untuk mengetes guru. Ya, niatnya betul-betul untuk mengambil istifadah, untuk mengambil manfaat, untuk mendapatkan ilmu. Fayarji bil hirmani wal khusran. Akibatnya, jika kita di dalam bertanya tujuannya untuk mengetes, tujuannya sekedar untuk menguji guru kita, ya, maka engkau akan kembali, akan pulang dengan membawa hirman wal khusran, akan mendapatkan keterhalangan dan kerugian. Terhalang dari apa maksudnya? Terhalang dari keberkahan. Okay? Terhalang dari kemanfaatan. Khusran, akan mendapatkan kerugian. Jadi jangan sampai niat kita, ya, niat untuk menguji atau niat untuk mengetes
karena nanti yang akan rugi kita. Pulang dengan terhalang mendapatkan keberkahan guru, pulang dengan membawa kerugian yang besar. Itu tadi adabnya, ya, adabnya murid ketika bertanya pada sang guru. Kemudian bagi seorang guru juga begitu, wayam bagi li syaikhi. Jadi jangan kira hanya seorang murid yang ada adabnya, seorang guru pun ada adab-adabnya. Ketika hendak mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya, ya, ketika murid-muridnya mengajukan pertanyaan kepadanya, guru ketika akan menjawab juga ada adabnya, ada etikanya. Wayam bagi li syaikhi wal alim. Dan seyogjanya bagi seorang syekh dan orang yang alim, artinya seorang pengajar, seorang guru. Idza sa'alahu muriduhu, ketika ditanya oleh muridnya, au tilmizuhu atau pelajarnya, an syai'in, ditanyakan tentang suatu persoalan yadurruhu ilmuhu, yang justru jika diberitahu itu akan membahayakan dia. Ya, contoh misalnya ada santri baru masuk ke pesantren, kemudian dia tiba-tiba bertanya kepada gurunya tentang wahdatul wujud, tentang ajaran wahdatul wujud. Tentu guru ini harus bijak, walaupun beliau tahu jawabannya, tapi hendaknya menimbang apakah anak ini, kalau saya jelaskan hari ini, kalau saya jelaskan saat ini, dia akan faham. Apakah justru tidak akan menjadikan pikiran dia mengalami tasyatut? Apa tasyatut? Mengalami kerancuan. Ya. Karena disebabkan oleh belum sampainya pemahaman dia. Ayanzur, maka hendaklah guru itu menimbang, memperhatikan, harus menimbang. Fa in arafa min halis sa'il, jika sang guru telah mengetahui tentang keadaan si penanya, annahu in akhbarahu bi'adami ahliyatihi la yankasiru qalbuhu inkisaron yadurruhu fi dini, ya, maka hendaklah guru itu yang tentu lebih tahu tentang keadaan si murid, si menanya, ya, jika sekiranya dia dengan diberitahu tentang keadaan dirinya, si murid itu tidak akan menjadi kecewa, ya, dan wala tamfiru nafsuhu nafrotan, dan dia tidak akan melarikan diri. Artinya nanti kalau misalnya langsung diungkapkan secara terang-terangan di hadapan teman-temannya, akan menjadikan dia kecewa dan tidak mau lagi untuk datang ke majelisnya. Ya, la yang kasiru qalbuhu inkisaron yadurruhu fi dini yu'ridu bihi an matlubihi, yang sehingga dia akan berpaling dari apa yang dicari. Falyukhbirhu, maka hendaklah diberitahu. Artinya lihat dulu, kalau akal si murid belum menjangkau, sekiranya si murid ini dapat menerima, tidak akan mengendorkan semangatnya untuk mencari ilmu, maka beritahu. Ya, nah, sampean sekarang belajar dulu. Pertanyaan kamu tidak saya jawab sekarang, kamu belum sampai. Nanti pada saatnya kamu akan ketemu dengan keterangan-keterangan yang detail tentang pertanyaan kamu. Ya, jadi kalau sekiranya si penanya dengan dijawab terus terang seperti itu tidak akan kecewa dan tidak akan menjadikan lari dari tujuan utama, yaitu untuk mencari ilmu, maka katakan. Wa illa, jika tidak begitu, maksudnya tidak begitu bagaimana? Seandainya dengan diberitahu dengan terus terang itu akan menjadikan dia kecewa, atau menjadikan dia lari, tidak mau lagi untuk ngaji, untuk cari ilmu, yes, padahal belum sampai kepada tujuannya dia mencari ilmu, ya, maka bagaimana caranya? Falyatanazzal lahu fi jawabih ila haddi ilmihi wa fahmi, maka
Kalau sekiranya keadaan si murid itu, jika diberitahu tentang keadaan dirinya yang sebenarnya, yang belum sampai, yang belum menjangkau, itu akan menjadi tersinggung, bahkan akan meninggalkan majlis, tidak akan ngaji lagi, maka trik berikutnya adalah hendaknya guru menjawab, tapi dengan jawaban yang disederhanakan. Dengan jawaban yang disederhanakan yang sekiranya mampu untuk dijangkau oleh akal seukuran dia si penanya. Ya, akal seukuran dia si penanya. Artinya tidak dengan jawaban tingkat tinggi, kemudian jawaban yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran si penanya. Jadi alternatifnya adalah tetap dijawab, tapi dengan jawaban yang sekiranya dapat dimengerti, dapat dijangkau oleh pikiran si penanya. Ya. Wala wa in adala an muqtados su'al wala yakulu kama qala ba'dul haqiqah. Nah, jadi tidak mengapa dijawab walaupun dengan jawaban yang sedikit melesat, ya, sedikit meleset dari jawaban utama. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan, ya, dari si penanya ini. Banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan. Salah satu contoh ketika orang-orang bertanya kepada beliau, wa yas'alunaka 'anil ahilla, wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka 'anil anfal, dan seterusnya. Maka Nabi oleh Allah diperintahkan untuk menjawab dengan jawaban yang sekiranya dapat dijangkau oleh mereka dan dengan jawaban yang manfaatnya bersinggungan langsung dengan mereka yang mereka alami saat itu. Contoh, mereka bertanya tentang wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan. Jadi dia menanyakan tentang hakikat bulan. Seperti apa bulan? Terus bagaimana komposisinya? Bagaimana, ya, dia makhluk jenis apa? Ya. Allah tidak memerintahkan Nabi menjawabnya dengan jawaban yang mengandung apa? Yang mengandung jawaban seperti yang diinginkan oleh orang-orang kafir itu yang bertanya. Tapi Nabi menjawabnya dengan jawaban yang praktis, yang bersinggungan langsung dengan apa yang dibutuhkan oleh si penanya. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa itu bulan. Maka Allah menegaskan, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah, jawablah bahwa bulan itu adalah waktu-waktu. Waktu-waktu bagi manusia untuk melaksanakan mawaqitul linnasi wal hajj, untuk melaksanakan ibadah dan melaksanakan haji. Disampaikan jawaban yang demikian. Wala yaqulu kama qala ba'du ahli haqiqah, dan jangan menjawab seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli haqiqah. Apa katanya? Alayyanah talqawafi min ma'adiniha wa ma alayya idza lam tafhamil baqaru. Ya. Atasku irama-irama, alayyana hatil qawafi min ma'adiniha. Ya. Irama-irama tunduk atau irama-irama tunduk dari sumbernya. Wa ma'alayya, dan tidak ada opsi lain atasku idza lam tafhamil baqaru, jika sapi tidak mampu untuk memahami. Artinya apa? Tentu sapi tidak akan dapat menangkap isyarat-isyarat yang ditimbulkan dari nagom-nagom atau indahnya irama misalnya. Ya. Falihadzal maqalu halun, dan di dalam ucapan ini terdapat beberapa hal. Wa mautinun yakhussuhu, dan mengandung pembahasan khusus. Wasyaikhu wal alim kal walidus syafiq, sedangkan seorang syekh, seorang guru
itu taubahnya seperti orang tua yang syafiq, yang pengasih, wal qayyimur rafiq, dan lembut, yatakallamu wa yu'amilu bihasabil maslahati wal manfaah. Yang mana seorang guru itu diibaratkan seperti orang tua yang berinteraksi dengan murid-muridnya sesuai dengan maslahat dan manfaat yang akan didapatkan. Jadi kalau dirasa ya seorang guru jawabannya walaupun jawaban yang sebenarnya itu tahu ya, tapi kalau sekiranya dengan jawaban jika dijawab secara gamblang itu akan menjadikan muridnya semakin bingung karena belum menjangkau pikirannya, maka hendaklah dia menjawab dengan jawaban-jawaban pendekatan-pendekatan yang sekiranya dapat dijangkau oleh pemikiran mereka. Ya salah satu contoh, ada anak SD misalnya, ada anak TK. Lalu kemudian dia bertanya kepada ayahnya tentang apa? Tentang kehidupan rumah tangga setelah menikah. Ya itu kan ya, kehidupan, bagaimana kehidupan di kamar seorang suami istri. Itu kan walaupun orang tuanya tahu tentang apa yang sebenarnya, tapi sebagai orang tua yang bijak ya, tentu tidak akan menjelaskan secara gamblang yang sesungguhnya, tapi dia menjawab dengan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima oleh mereka, yang sesuai dengan seusia mereka. Walil arifina ghalabatun wastighraqat. Apalagi para arifin, para alim, para ya orang-orang yang kenal dengan Allah, mereka terkadang memiliki ghalabat. Apa ghalabat? Keadaan di mana dia tidak mampu menguasai luapan-luapan ilmu yang ada pada dirinya. Wastighraqat, dan tenggelam di dalam cahaya-cahaya ilmu-ilmu ketuhanan. La yumkinuhum ma'aha ayyastahdiru ma'asyarna. Yang tidak mungkin ya akan disebutkan fal taslim lahum ahwalahum, maka hendaknya kita menyerahkan urusan itu kepada mereka, karena setiap disiplin ilmu itu memiliki kamus yang berbeda-beda, memiliki istilah yang tidak sama dengan definisi pada disiplin ilmu yang lain. Salah satu contoh, kalimat atau kata illah. Kata illah itu illah di dalam ilmu kedokteran, illah di dalam ilmu sorof, illah di dalam ulumul hadis itu beda. Ya, illah dalam ilmu sorof yaitu alif wawiyah, itu disebut huruf illah. Kemudian illah di dalam ilmu kedokteran yaitu penyakit. Ya, penyakit yang harus disembuhkan. Kemudian illah di dalam ulumul hadis itu adalah hadis yang di situ di dalam sanad periwayatannya ada cacat. Padahal istilahnya sama yaitu illah. Tapi kita harus melihat dulu ini yang dibicarakan objeknya disiplin ilmu apa. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita kemudian, walaupun sama-sama dalam disiplin ilmu, kita menggunakan istilah, kita belajar ilmu fikih misalnya, lalu menggunakan ilmu tajwid. Tentu tidak nyambung. Ya, tentu tidak nyambung. Karena memiliki pendekatan yang berbeda, walaupun kebetulan istilahnya sama. Walaupun kebetulan istilah yang digunakan sama. Fa'innahum ajallu min ayya'taridu alaihim. Karena apa yang terjadi pada mereka orang-orang arif itu ya jauh sangat besar untuk kemudian kita menentang mereka. Au yansibul jahla wat tajahul ilaihim, atau bahkan kita menganggap mereka orang bodoh. Au yunsabul jahlu wat tajahulu ilaihim. Apalagi sampai kita menuduh mereka orang-orang sufi dengan tuduhan-tuduhan bodoh, dungu dan seterusnya.
Walaysa hadza mahallu bastil udril muhaqqiqin fima auda'uhu kutubuhum wa rasailuhum. Di sini kita tidak tengah untuk memaparkan tentang uzur yang dilakukan oleh para muhaqqiqin dalam kitab-kitab dan rasail mereka mengenai rahasia-rahasia ketuhanan dan hakikat-hakikat yang bersifat gaib. Intinya waqad yubahus su'alu biqasdil intihani fi maudhi'aini. Jadi ada dua keadaan yang bertanya dengan niat menguji itu boleh. Kalau tadi kaidah umumnya kan kita tidak boleh ketika bertanya itu niatnya menguji. Kita datang kepada seseorang, apalagi kita mendatangi ulama, datang dengan niat menguji, itu tidak boleh. Di sini bertanya dengan niat menguji boleh di dua keadaan. Dalam dua keadaan. Apa dua keadaan itu? Pertama ahaduhuma ayyarul alimul nasihus syafiqu insanan qad ghalaba alaihil i'jabu binafsi. Keadaan pertama yang diperbolehkan bertanya dengan niat menguji adalah apabila ada seorang alim. Orang alim yang nasih, yang tulus dalam menasihati, syafiq, yang penyayang. Ada orang alim yang melihat seseorang itu dia ada gelagat merasa i'jab binafsi, merasa bangga diri dengan ilmunya, merasa besar, merasa orang lain di bawahnya. Ya, ada orang alim melihat ada seseorang, ya taruhlah misalnya ada orang alim melihat ada santri yang baru keluar dari pondok gitu kan. Biasanya kalau santri awal-awal baru keluar dari pondok kan masih sok-sokan gitu. Jadi ada seorang alim yang tentu sudah banyak makan garam gitu, melihat ada generasi baru, santri yang baru statusnya sebagai alumni dari sebuah lembaga pesantren misalnya, dia mulai terjun di masyarakat, tapi ada gelagat dia ujub dengan ilmunya. Hatta manahu min talabil ilm. Bahkan yang seharusnya dia tidak bosan untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, wa talabal mazida minhu, bahkan untuk terus menambah dari ilmu-ilmunya, wa anil i'tirafi bi fadli ahlil fadli, dan untuk mengenal lebih jauh tentang orang-orang yang istimewa, yang memiliki keistimewaan. Falahu ayyas'alahu ala qasdil imtihani wal ikhtibar. Maka dalam posisi ini boleh hukumnya orang alim itu bertanya kepada seseorang tersebut dengan niat menguji. Apa tujuannya? Liyu'arrifahu miqdarahu. Untuk menyadarkan, untuk mengukur, supaya yang bersangkutan sadar sejauh mana kadar yang dia mampu sebenarnya. Itu semata nushan lahu wa kaunu dzalika fi khalwatin aula. Tentu kalaupun mau menasihati, menanyakan itu bukan di tengah khalayak, tapi adabnya adalah fi khalwatin aula. Dalam keadaan sepi itu akan lebih utama. Karena menasihati orang itu hendaknya di antara adabnya menasihati fil khala, tidak menasihati fil mala. Karena kalau menasihati orang di tengah keramaian itu bukan nasihah tapi fadhihah. Bukan menasihati tapi justru mempermalukan. Jadi kalau menasihati orang itu kita harus tahu sikon dulu. Harus tahu sikon juga. Menasihatinya hendaknya fi al-khala, di waktu sepi. Bukan fil mala, bukan di tengah keramaian. Karena menasihati di tengah keramaian itu justru merupakan salah satu bentuk fadhihah, bentuk mempermalukan, bukan bentuk untuk meluruskan.
Ya, jadi dinasihati di tempat yang sepi. Artinya ketika berdua lah, secara pribadi. Ya, kalau misalnya kita ada di grup WhatsApp, kalau dalam konteks sekarang. Kalau misalnya ada dari teman kita yang salah, maka kalau bisa memang betul-betul kita ingin menasihati, jangan kita kemudian menceramainya di dalam grup. Karena itu akan menjadikan yang bersangkutan itu akan tersinggung. Bukan hanya tersinggung, tapi merasa dipermalukan, harga dirinya diinjak. Apalagi dia orang yang memiliki pengaruh dan seterusnya. Maka konteksnya kalau misalnya ada teman kita dalam satu grup melakukan kesalahan, kalau kita ingin menegur, ya bisa melalui japri. Karena japri itu lebih privasi, tidak sampai meruntuhkan kehormatannya, tidak sampai meruntuhkan harga dirinya. Itu keadaan yang pertama. Boleh seorang alim untuk menanya, bertanya kepada seorang dengan niat menguji. Yaitu contohnya ada orang yang baru ilmunya setengah-setengah tapi dia ijab binafsi. Ya, ijab binafsi, ini dia sudah merasa paling hebat dan seterusnya. Maka orang alim itu boleh bertanya kepada dia dengan niat mengetes. Ya, tujuannya adalah supaya dia nanti menyadari tentang keterbatasannya, ya, ilmunya yang masih sangat minim, ilmunya yang masih sangat perlu untuk tambahan yang banyak, ya, tapi tetap menasehatinya di dalam keadaan sepi itu lebih utama. Yang kedua, wasani ayyara munafiqan alimal lisan. Yang kedua, ada orang alim ini melihat seorang munafik yang pandai di dalam berbicara. Kalau masalah bersilat lidah, dia jagonya. Yukhsha minhu ayyal basa ala du'afa'il mu'minin. Yang dikhawatirkan dari orang munafik yang jago di dalam berbicara, pandai bersilat lidah ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi, akan mengelabui orang-orang mukmin yang masih lemah. Artinya orang-orang mukmin yang masih lugu-lugu itu akan dengan mudah dipengaruhi. Biidkhalihi fiddin ma laysa minhu. Ya, karena dia orang yang sangat pandai mengemas, pandai merangkai kata, pandai bersilat lidah, ya. Maka dengan mudah dia mengemas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama, dibungkus dengan agama. Maka fayas'aluhu bimahdharin minhum mumtahinan lahu. Maka boleh juga dalam konteks ini bagi seorang alim untuk bertanya dengan niat mengetes. Liubayyina lahu awarahu wa jahlahu. Untuk menyingkap, ya, kebodohan mereka, wa yaksudu dzalika wa yaksudu ma'adzalika nushahu. Tentu itu juga diniatkan sebagai bentuk menasehati sebenarnya. Wa tanbihuhu ala ma'aibihi, dan mewarning atau memberitahu di mana titik kelemahannya atau di mana kesalahannya. Wa yarju ruju'ahu, dan dengan tetap kita berharap, ya, dengan harapan semoga dia bisa kembali ilal insafi, untuk bisa insaf, wal inqiyadil haq, dan kembali kepada kebenaran. Wa hadzal amru, dan ini huwallazi da'al ulama radhiyallahu anhum, dan ini adalah yang salah satu yang mendorong, ya, motif para ulama. Kenapa beliau terkadang para ulama menggunakan sistem ila munazarati ahlil ibtida' wa ziyal wa tahrif. Kenapa mereka terkadang mengabulkan atau memilih jalan untuk berdebat, ya, memilih jalan untuk munazarah, itu dalam rangka untuk mengungkap, ya, kebenaran yang sesungguhnya. Bukan mencari menang, bukan ingin menunjukkan kemenangan, tapi ingin menunjukkan kebenaran. Ingin menunjukkan kebenaran. Demikian dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilm wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.